بهم فلا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما شئت به فقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Quran ini sebagai al-dzikra, ya, sebagai peringatan. Allah menurunkan Al-Quran ini sebagai buah peringatan untuk kita semua. Kita nggak bisa bayangkan lah ya, kalau kita hidup di dunia ini tanpa adanya petunjuk dari Allah. Kita seperti hewan barangkali, seperti binatang, jalan tanpa arah. Makanya Allah memberikan hudan linnas, Al-Quran sebagai petunjuk manusia, sebagai al-dzikra, sebagai peringatan. Hai manusia, kau menjalani kehidupan dunia ini tidak merdeka. Kau harus sesuai dengan aturan ini yang Allah berikan bernama Al-Quran. Dan isi kandungan Al-Quran sesuai betul dengan kebutuhan manusia. Konsepsi Al-Quran yang syarat akan ajaran yang sangat luhurnya merupakan peringatan dari Allah yang sesuai betul dengan kebutuhan manusia. Kenapa kemudian manusia diberikan petunjuk berupa Al-Quran ini sebagai peringatan? Ya, agar manusia terarah hidupnya, agar manusia hidupnya teratur. Agama itu kan aturan, ya. Agama itu aturan. Orang yang beragama adalah orang yang hidupnya punya aturan. Orang yang tidak beragama adalah orang yang hidupnya nggak akan punya aturan. Agama adalah aturan. Dalam Islam apa aturannya? Al-Quranul Karim. Ini mengatur kehidupan manusia, mengatur kehidupan kita, agar kita tahu betul ini yang benar, ini yang salah, ini yang hak, ini yang batil, ini yang halal, ini yang haram. Allah berikan petunjuk. Allah berikan peringatan kepada kita. Hai manusia, kalau kau berbuat kebajikan, kau akan mendapatkan surga. Kalau kau berbuat kejahatan, kau akan dilempar ke dalam neraka. Allah sedini mungkin beri peringatan berupa Al-Quran ini. Nah, kemudian manusia itu terbagi menjadi dua. Ya. Ada orang yang ketika diberikan peringatan Al-Quran ini, dia bersegera untuk memenuhi peringatan itu, merespon dengan baik. Namun ada orang yang dia cuek-cuek saja, bahkan dia meninggalkan sama sekali. Diberikan petunjuk, nggak dia pakai. Kita di jalan raya saja, kalau ada petunjuk lalu lintas kita abaikan, kecelakaan yang terjadi. Ada jalan yang mestinya kita nggak boleh masuk ini, melawan arus, ya. Ada perboden, tapi kita nekat saja, kita nggak ngerti, kita nggak mempedulikan, masuk saja kan bisa ditabrak gitu. Diberikan rambu-rambu lalu lintas di jalan itu agar kita bisa mentaati dan selamat di jalan. Yang mentaati rambu-rambu lalu lintas, dia akan selamat di jalan. Tapi yang melanggar rambu-rambu itu, dia pasti akan mendapatkan kecelakaan. Itu di jalannya. Di dunia Allah memberikan rambu-rambu, peraturan yang harus kita indahkan. Al-Quran ini merupakan peraturan Allah. Al-Quran merupakan peraturan Allah yang harus kita indahkan, kita ikuti dengan baik agar kita selamat. Yang mengikuti aturan ini, yang mengikuti peringatan ini, Al-Quran ini, ya dia akan selamat. Tapi yang cuek bebek, yang dia tidak memperdulikan, ya, yang dia abai, ya, Allah berikan peringatan tapi dia nggak mau mengindahkan, ya, resiko ditanggung penumpang.
Allah sudah memberikan peringatan. Kalau ketika nanti di akhirat ada di sidang, ada yang masuk ke neraka, ada yang masuk ke surga, ya pantas Allah sedini mungkin memberikan rambu-rambu kepada kita, peraturan kepada kita, peringatan kepada kita. Ayo manusia, di akhirat ada neraka, ada surga. Surga bisa kau tempati kalau kau berbuat kebaikan. Neraka bisa kau tinggali kalau kau berbuat kejelekan. Sedini mungkin Allah memberikan sebuah peringatan itu kepada kita yang namanya Al-Quran ini. Wa man a'rada an dzikri, kata Allah. Barang siapa a'rada, orang yang cuek, orang yang tidak memperdulikan peringatan Allah, yang mengabaikan perintah Allah, fa inna lahu ma'isyatan danka, maka dia akan diberikan penghidupan yang sempit. Ini satu ancaman yang gak main-main ya. Siapa yang mengabaikan peringatan Allah, meninggalkan Al-Quran ini, maka dia akan diberikan kesempitan hidup, akan diberikan kesukaran hidup. Orang yang sudah jauh dari Al-Quran, hidupnya menggunakan otak saja ya, akalnya menjadi petunjuk hidupnya, sudah seperti binatang deh itu. Seperti hewan, dia nggak mengenal hukum halal haram, dia nggak mengenal hak batil, dia nggak mengenal yang baik mana yang buruk mana. Hidup semaunya akal saja, kacau balau. Maka akan sempit hidupnya. Mungkin dia punya uang, mungkin dia orang kaya, mungkin dia punya harta berlimpah, tetapi kalau sudah Allah menyempitkan hidupnya, maka hartanya sudah nggak ada manfaatnya. Uangnya tidak akan memberikan kebahagiaan hidup. Kenapa? Sudah disempitkan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini hukuman bagi orang yang mengabaikan peringatan Allah. Hidupnya akan sempit. Mungkin dia pejabat tinggi, mungkin dia punya pangkat yang agung, tapi kalau oleh Allah disempitkan hidupnya, jabatannya akan membuat dia sengsara, jabatannya akan membuat dia bingung, jabatannya akan mendatangkan malapetaka. Ma'isyatan danka, dia akan diberikan kesempitan hidup. Sementara kita akan mohon kepada Allah untuk dilapangkan urusan kita ya, dimudahkan urusan kita. Setiap kali kita bekerja, kita mohon kepada Allah agar kita diberikan kemudahan. Wa yassirli amri, agar kita dimudahkan urusan kita ya, dimudahkan segala urusan kita. Siapa kalau bukan kepada Allah kita minta ya, minta diluaskan rezeki kita, minta diluaskan kehidupan kita, minta disukseskan usaha kita, bisnis kita ingin dilancarkan oleh Allah, ya kepada Allah kita memintanya. Sementara kalau dengan Al-Quran kita jauh, kita meninggalkan Al-Quran, kita mengabaikan Al-Quran, bahkan kita menginjak-injak Al-Quran ini kan luar biasa. Ma'isyatan danka, Allah akan memberikan kesempitan, kesulitan hidup baginya. Walaupun dia mungkin orang kaya, orang sukses, orang berjabatan tinggi, orang yang berlimpah ruah, perusahaannya banyak, orang yang bisa menguasai dunia, bahkan dia penguasa tunggal umpama ya, dia orang nomor 1 di daerahnya. Tapi kalau Allah sudah menyempitkan hidupnya, kemana dia pergi akan menuai masalah, kemana dia pergi akan menemui kebuntuan masalah, akan menemui kebuntuan masalah. Setiap kali mendapatkan problematika akan selalu buntu, mendapatkan masalah, tidak mendapatkan jalan keluar. Kenapa? Dia jauh dari Allah. Ya ja'allahu makhraja, ini hanya diberikan kepada mereka orang yang bertakwa kepada Allah. Ya ja'allahu makhraja, akan dikeluarkan dari segala macam kesulitan hidup. Sebaliknya orang yang cuek akan peringatan Allah, meninggalkan perintah Allah, mengabaikan perintah Allah,
fa innallahu ma'isyatan donka. Allah akan memberikan baginya kesempitan hidup. Na'udzubillah min dzalik. Bukan hanya itu, kata Allah, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Mereka akan dikumpulkan nanti di hari kiamat di padang mahsyar dalam kondisi matanya buta. Subhanallah, la haula wala quwata illa billah. Kumpul di padang mahsyar di hari kiamat, di hari akhir nanti di alam akhirat, kumpul di padang mahsyar dalam kondisi buta matanya. Oh, yang gak buta saja bingung. Di padang mahsyar kita akan berkumpul, manusia dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat akan dikumpulkan di tempat yang satu. Akan menunggu giliran kita dipanggil oleh Allah, akan disidang satu persatu. Semua kita sibuk dengan urusan masing-masing. Semua kita sibuk dengan urusan kita masing-masing di padang mahsyar. Kita akan tumben. Kita nggak pernah ke sana. Sekalinya di sana kita dalam kondisi matanya buta. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kenapa matanya buta? Ya karena dia membutakan diri. Saat di dunia ini mereka cuek itu. Sok nggak mendengar. Seolah-olah dia nggak mendengar peringatan Allah. Ada suara azan, ya dia abai saja. Ada suara qomat, ya abai saja. Ada suara orang baca Al-Quran, ya dianggapnya angin lalu saja. Tidak menggentarkan hatinya, tidak menarik hatinya untuk beribadah kepada Allah. Padahal dia orang Islam, ya orang Islam. Ya bedalah dengan orang yang mungkin barangkali dia punya aliran kepercayaan, kan ada ya. Orang yang memiliki faham aliran kepercayaan, dia beriman kepada Allah tapi dia nggak mau melaksanakan perintah Allah. Ini juga nggak benar ya. Karena apa? Kita punya standar kok, Nabi Muhammad, Rasulullah. Kalau kita bertanya siapakah orang yang paling bersih hatinya, ya tidak lain kecuali baginda Rasul. Siapa orang yang paling luhur budi pekertinya, nggak ada jawabannya, cuma satu, baginda Rasulullah. Jadi kalau ada orang beranggapan hati sudah bersih boleh nggak sholat, ya kacau balau. Ini aturan dari mana ya? Orang sudah baik hatinya, sudah luhur budi pekertinya, boleh nggak ibadah? Ini aturan dari mana? Wong baginda Rasul orang yang paling bersih hatinya, paling suci batinnya, paling luhur akhlak budi pekertinya, tapi Nabi tetap sholat, puasa Ramadan, zakat, ya, haji dan lain sebagainya. Kita ikuti ke sana. Ya, artinya orang yang dibutakan oleh Allah, mereka yang diberikan peringatan berupa Al-Quran, dia nggak mau beragama. Dia nggak beragama, dia cuek dengan peringatan Allah. Padahal kalau kita ibadah yang manfaatnya bukan untuk Allah ya. Satu dunia tidak ada orang yang menyembah kepada Allah, Allah nggak rugi. Satu dunia orang tidak ada yang beriman kepada Allah, Allah nggak rugi, nggak akan berkurang ketuhanannya. Ibadahnya kita kembali kepada kita. Jadi waman a'rada an dzikri, barang siapa yang mengabaikan peringatan Allah, meninggalkan Al-Quran ini, menginjak-injak Al-Quran, fa innallahu ma'isyatan donka. Yang pertama, dia akan mendapatkan kesempitan hidup. Yang paling mengerikan, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dia akan dikumpulkan di padang mahsyar dalam kondisi matanya buta. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Karena matanya buta, mereka protes kepada Allah. Qala Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kunta basira. Wahai Allah, kenapa hari ini kami dikumpulkan di padang mahsyar kondisi mata kami buta? Bukankah dulu waktu di dunia kami ini bisa melihat ya Allah? Di dunia mata kami normal bisa melihat. Kenapa di padang mahsyar di hari kiamat ini kami kumpul di sini mataku buta? Kenapa ya Allah? Salah kami apa? Mereka nggak merasa bersalah. Matanya buta, protes kepada Allah. Ya Allah jawab, kadzalika atatka ayatuna fanashitaha. Itulah
Akibat buat kamu, kau dulu meninggalkan ayat-ayat kami, nggak beriman kepada kami, mengabaikan ayat-ayat kami, mengabaikan peringatan kami. Kau pura-pura nggak mendengar, kau pura-pura nggak melihat, kau pura-pura nggak ngerti. Sekarang kami butakan. Kau dulu cuek kok. Aku beri peringatan, aku panggil kau melalui azan, kamu cuek. Kamu panggil, aku panggil kamu untuk hayu ibadah, ayo sholat, ayo puasa. Kau abai, kau kemana saja, nggak mau beribadah. Kau nggak peduli dengan seruanku, kau cuek dengan seruanku. Ya kali ini pantaslah kalau aku nyuekin kalian, kata Allah. Maka tali kalimatunsa, hari ini kau mendapatkan balasan dari semua itu. Subhanallah. Mereka protes di hadapan Allah, ya Allah kenapa kami buta? Kata Allah, ya kalau cara kita, bukan salah saya. Kenapa kamu nyalahin saya? Kamu yang salah. Dulu kamu waktu di dunia abai pada perintahku kok. Yang menghiraukan peringatanku, gak mau nuruti kemauanku, ajakanku kau abaikan, ajakanku kau cuekin, kau lupa kepadaku. Kau pura-pura nggak tahu, pura-pura nggak dengar. Sekarang kau minta diopenin, sekarang kau minta dipelihara. Oh, nggak bisa. Matamu buta itu karena ulahmu sendiri waktu di dunia. Subhanallah. Jadi dalam surat Toha ayat 123 ini sampai 126 ini menjadi sebuah etibar bagi kita, ya. Peringatan bagi kita, jangan sampai kita menjadi orang yang cuek. Maka Al-Quran merupakan sebuah rambu-rambu yang Allah berikan kepada kita, sebuah peringatan bagi kita. Yuk kita ikuti peringatan ini. Dan kita kadang-kadang dari pemerintah ada peringatan bahwa nanti malam akan mati lampu, kita siap-siap kok, ya. Besok akan ada pematian PDAM misalnya kan, ya. Kita siap-siap kok, ya. Allah kasih peringatan, kenapa kita nggak siap-siap? PLN ngasih peringatan, kita siap-siap, ya. PDAM ngasih peringatan, kita siap-siap. Tapi ketika Allah masih peringatan kepada kita, kenapa kita nggak siap-siap? Ya. Kenapa kita nggak siap-siap? Hai manusia, ingat ada kehidupan setelah mati ini, ada kehidupan setelah mati ini, ada alam akhirat setelah dunia ini. Kau jangan abai dengan dunia ini, ikuti, ya, aturanku Al-Quran ini, sehingga kau bisa hidup dengan selamat.